Isya, kumpulkan semua karyawan di kantor sekarang. Siap, Bu. Bagian gudang ke kantor sekarang. Semuanya kumpul. Pasti bos mau bagi-bagi uang lagi. Kalian tahu tidak kenapa saya kumpulkan kalian semua di sini? Vika, perhatikan saya. Dengar, saya tidak mau melihat karyawan saya memperlakukan orang dengan tidak hormat. Kalian semua harus saling menghargai. Ya, Bu. Dan untuk Vika, kamu saya kasih pekerjaan tambahan. Bulan ini gaji kamu saya tahan. Ini surat peringatan terakhir kamu. Denny, Mansur, kerja kamu lelet banget sih. Cuma packing doang juga. Vika, kamu jangan gitu dong. Kita kan capek packing. Olah, cuma karyawan gudang juga. Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Faujiah dengan NIM 2201030050 kelas 1B Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin stage video yang sebelumnya kalian lihat. Pendapat saya sangat setuju terhadap tindakan yang bosnya lakukan. Karena walaupun jabatan kita lebih tinggi, bukan sepatutnya kita bisa seenaknya kepada karyawan atau teman yang jabatannya bawah kita. Video itu juga menjelaskan bahwa terdapat komunikasi organisasi di dalamnya. Dari data ilmiah yang saya baca, dengan judul peranan komunikasi organisasi dalam manajemen konflik yang ditulis oleh Faujan Ahmad Siregar dan Lailatul Usriyah, komunikasi organisasi merupakan proses mengirim dan menerima pesan yang terjadi dalam suatu organisasi, yang di dalamnya terdiri dari keberagaman yang saling tergantung antara satu dengan yang lain. Komunikasi berperan dalam membangun alur informasi serta kesamaan pemahaman yang tercipta antara komunikator si pengirim dengan komunikan si penerima. Dampak dari hasil komunikasi yang terjalin dengan baik yaitu terjalinnya hubungan yang baik atau human relation di antara individu-individu di dalam organisasi. Namun sebaliknya, ketika komunikasi menemui hambatan yang mengakibatkan pesan tidak sampai atau bahkan komunikan salah mengartikan dan memahami pesan yang dimaksud oleh komunikator, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik di dalam organisasi. Seperti yang kita lihat di video, Vika salah satu karyawan yang tidak menghormati karyawan lainnya. Sebenarnya niat Vika baik untuk memberitahu temannya kalau memang kinerja mereka lambat. Namun, cara Vika dalam menegur itu dianggap kurang sopan dan dinilai seperti tidak menghormati dan menghargai karyawan yang lain. Apalagi sampai menumpahkan barang-barang yang sedang di-packing. Dan alhasil, Denny dan Mansur tidak terima dengan perlakuan Vika sehingga menyebabkan konflik. Nah, konflik dalam organisasi yang tidak dikelola dengan baik tentunya menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat ketercapaian tujuan organisasi. Sehingga perlu diantisipasi dan dikelola agar tidak berdampak negatif. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan memanfaatkan wewenang, melakukan konfrontasi, berkompromi, menenangkan situasi, dan menghindar dari konflik yang terjadi. Tindakan bosnya dalam video sudah baik karena menyelesaikan konflik dengan memanfaatkan wewenang. Seperti video yang kita lihat, bosnya itu mengumpulkan semua karyawan, kemudian memberi peringatan dengan mengucapkan, "Saya tidak mau melihat karyawan saya memperlakukan orang dengan tidak hormat. Kalian harus saling menghargai." Kemudian, bosnya memanggil Vika dan memberikan hukuman dengan memberikan pekerjaan tambahan, penahanan gaji kepada Vika selama sebulan, dan memberikan surat peringatan terakhir. Keterampilan mengelola konflik dibutuhkan pemimpin dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Pemimpin harus menguasai keterampilan manajemen konflik, sehingga konflik yang terjadi dapat berdampak positif bagi tercapainya tujuan organisasi. Komunikasi itu bisa terjadi antara seorang pimpinan dengan bawahan, antara bawahan dengan atasan, atau komunikasi sesama bawahan. Video tadi merupakan komunikasi berperan sebagai fungsi integratif, yaitu dengan menyatukan lagi kesalahpahaman yang terjadi sehingga dapat meredakan konflik yang terjadi di dalam organisasi. Pesan saya, kalau memang teman kita yang kinerjanya lambat atau kurang baik, maka lebih baik kita menegur dan menasehati dengan sopan. Dan jangan pernah lupa, setinggi apapun jabatan kita, jangan pernah sombong dan tetap memanusiakan manusia. Karena ada pepatah mengatakan, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Pada akhirnya, malah kesombongan itu yang jadi bumerang terhadap diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.